Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang kelima, yaitu tentang turunan fungsi operasi. Simak terus video ini sampai akhir. Ada 4 rumus turunan fungsi operasi. Yang pertama, jika Y sama dengan U plus minus V plus minus titik-titik-titik, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen plus minus titik-titik-titik. Nah, mungkin kalian bertanya, UV ini apa? U dan V ini adalah fungsi dalam X juga. Jadi terkadang rumus nomor 1 ini bisa kita tulis gini, Y, jika Y sama dengan UX, jadi U atau fungsi dalam X, plus minus VX, plus minus dan seterusnya, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen X, jadi UX diturunkan jadi U aksen X, turunannya pokoknya. Plus minus turunannya VX, berarti V aksen X. Plus minus dan seterusnya. Jadi intinya, rumus pertama ini berkata seperti ini. Kalau misalkan sebuah fungsi itu merupakan penjumlahan atau pengurangan dari beberapa suku, maka kalau misalkan fungsi itu diturunkan, turunan pertamanya adalah turunan pertama dari masing-masing suku itu. Jadi diturunkan sendiri-sendiri setiap suku. U jadi U aksen, V jadi V aksen, misalkan ini ada W jadi W aksen, dan seterusnya. Tanda plus minusnya tetap. Ngerti ya? Nah, di sini kita akan buktikan kenapa kok seperti ini. Kita buktikan pakai 2 suku aja. Jika Y sama dengan U plus V, misalkan saya ambil plus saja. Oke, jadi di sini saya tulis ya Y, atau kita pakai Fx saja. Jika Fx sama dengan U plus V. Tapi saya kasih yang bentuk lengkap aja, jadi UX plus VX, ini ya, Fx sama dengan UX plus VX. Maka kalau mau mencari Y aksen atau F aksen X, kita kembali ke definisi turunan. Kembali ke sini lagi, Y sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X min Fx per delta X. Jadi Fx-nya ini, kita cari Fx plus delta X. Berarti kalau Fx sama dengan UX plus VX, maka kalau F dalam kurung X plus delta X, ya berarti sama dengan U dalam kurung X plus delta X plus V dalam kurung X plus delta X. Berarti di sini kita tulis F aksen X berarti kan sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X itu kan U X plus delta X plus Vx plus delta X dikurangi Fx. Fx-nya UX plus Vx, berarti min ini kita langsung masukkan ke dalam kurung ya, jadi min UX, min lagi Vx, per delta X. Oke, kita lanjut ke atas ini ya, berarti di situ F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0. Nah, di sini kita tukar posisi, U dalam kurung X plus delta X, dikurangi UX dulu, baru ditambah V dalam kurung X plus delta X dikurangi Vx per delta X. Nah, di sini kan bisa kita pecah. Jadi UX plus delta X min UX per delta X plus Vx plus delta X min Vx per delta X. Jadi ini kita buat 2 tanda pecahan, kita pecah sama dengan limit delta X mendekati 0. Berarti ini dalam kurung aja ya, kurung besar seperti ini. UX plus delta X min UX per delta X ditambah Vx plus delta X min Vx per delta X. Nah, limit kan boleh masuk. Ingat sifat limit. Limit dalam kurung Fx plus Gx sama dengan limit Fx plus limit Gx. Kan sifat limit seperti itu. Ya, berarti di sini bisa kita jadikan sendiri-sendiri limitnya. Sama dengan limit delta X mendekati 0, UX plus delta X min UX per delta X plus limit lagi, limit delta X mendekati 0, Vx plus delta X min Vx per delta X. Nah, kalau kalian lihat, UX plus delta X min UX per delta X itu apa? Itu kan berarti turunannya UX, berarti U aksen X kan sama dengan U aksen X plus Vx plus delta X min Vx per delta X, ini V aksen X, turunan dari Vx ya kan.
Berarti di sini jika fx sama dengan ux plus vx, maka f aksen x adalah turunan masing-masing u aksen x plus v aksen x. Bisa kalian lanjutkan, nggak hanya terbatas untuk dua suku. Dan juga nggak hanya terbatas untuk plus, minus pun juga berlaku. Nanti bisa kalian coba sendiri, prinsipnya sama. Kalau y sama dengan u min v, maka y aksen ya u aksen min v aksen. Diturunkan sendiri-sendiri. Pokoknya kalau plus minus nggak masalah, turunkan sendiri-sendiri setiap sukunya. Oke, sekarang kita ke rumus yang kedua. Jika y sama dengan u kali v, maka y aksen bukan u aksen kali v aksen ya. Lihat ini. Kalau perkalian nggak berlaku, masing-masing ini diturunkan. Jadi lihat ini rumusnya. Y aksen sama dengan u aksen kali v plus u kali v aksen. Kok bisa seperti ini? Kita akan buktikan. Oke, tapi di sini saya hapus dulu. Nah, di sini kita mulai dari y sama dengan uv. Kalau y sama dengan uv, maka gini. Kalau misalkan y plus delta y, ya berarti sama dengan U-nya menjadi U plus delta U, dikali V-nya menjadi V plus delta V. Ini ya. Nah, lalu di sini, Y tadi kan U kali V. Berarti kan UV plus delta Y sama dengan, ini kita kali pelangi. Berarti U kali V, UV. U kali delta V berarti plus U dikali delta V. Plus delta U dikali V itu berarti V delta U. Plus delta U kali delta V ya delta U delta V. Oke, di sini ruas kiri dan ruas kanan ada UV, berarti bisa kita coret. Ini ya. Lalu, kedua ruas ini kita bagi dengan delta X. Maka didapatkan seperti ini. Yang ruas kiri berarti delta Y per delta X. Sama dengan yang ini berarti U delta V per delta X. Plus V delta U per delta X. Plus delta U, delta V per delta X. Pokoknya kedua ruas kita bagi dengan delta X. Oke, lalu seperti ini. Jika delta X itu mendekati 0, maka gini, delta Y per delta X ini dalam keadaan limit. Kita kasih limit semuanya. Ruas kirinya berarti limit. Delta X mendekati 0, berarti delta Y per delta X. Sama dengan yang kanan juga dikasih limit semuanya masing-masing. Limit delta X mendekati 0, U delta V per delta X. Plus limit delta X mendekati 0, V delta U per delta X. Plus yang terakhir juga limit delta X mendekati 0, delta U delta V per delta X. Oke, nah limit X mendekati 0 delta Y per delta X, ingat di definisi turunan, jika delta itu sangat kecil maka disebut dengan D atau turunan. Jadi DY per DX. Ya, jadi deltanya kita ubah menjadi DY per DX. Yang ini juga sama. U-nya di sini bisa keluar dari limit. Jadi U dikali limit delta X mendekati 0 delta V per delta X. Berarti U dikali DV per DX. Ini ya. Plus yang ini V-nya yang keluar dari limit. Berarti V dikali limit delta X mendekati 0 delta U per delta X itu berarti DU per DX. Nah, di sini limit delta X mendekati 0 delta U kali delta V per delta X. Kan nggak ada istilahnya DU kali DV per DX. Gini, untuk yang kanan ini, kita keluarkan salah satu. Ya, misalkan delta U. Ya, kita keluarkan dari limit. Berarti ini plus delta U dikali limit delta X mendekati 0 delta V per delta X itu DV per DX. Ini ya. Nah, tapi di sini karena tadi delta X-nya mendekati 0, maka delta U-nya juga mendekati 0. Jadi ini sama aja 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ya, jadi ini plus 0. Suku yang ketiga ini nggak ada. Jadi tinggal ini aja. Nah, DY per DX itu apa? Y aksen kan? Sama dengan U dikali DV per DX itu apa? V aksen. Plus V dikali DU per DX itu apa? U aksen. Kalau kita balik susunannya, Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Terbukti rumus kedua. Ingat ya, jadi kalau misalkan operasinya perkalian, Y sama dengan U kali V, Y aksennya sekali lagi jangan U aksen kali V aksen. Bukan seperti itu. Kalau yang diturunkan sendiri-sendiri, itu hanya berlaku kalau di penjumlahan atau pengurangan. Perkalian dan pembagian itu tidak berlaku. Jadi kalau perkalian rumusnya seperti ini. Y aksen sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Oke, kita ke rumus yang ketiga. Jika Y sama dengan U per V, pembagian sekarang ya, maka Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Dari mana ini? Dari pengembangan rumus perkalian, rumus yang kedua.
Gini, di sini kan Y sama dengan U per V. U per V, ini ya. Nah, kalau Y sama dengan U per V, ini kan boleh kita ubah menjadi sama dengan U dikali V pangkat min 1. Jadi, U-nya itu tetap U kalau di perkalian, V-nya diganti V pangkat min 1. Berarti turunannya gimana? Y aksen sama dengan U aksen V, V-nya bukan V, tapi V pangkat min 1, ini ya. Ditambah U dikali V aksen. V aksen itu kan turunannya V pangkat min 1. Turunannya berarti min 1 dikali V pangkat min 2. Tapi di sini hati-hati, karena kita menurunkan itu bukan X, tapi V, min 1 V pangkat min 2, kita harus kalikan dengan turunannya V, jadi kali V aksen. Kenapa kok dikali turunannya V? Ini kalian belum belajar. Kalian baru pelajari ini nanti waktu di aturan rantai. Ngerti ya? Jadi sementara kalian pahami dulu aja. Nanti kalau kalian sudah paham aturan rantai, boleh kembali lihat pembuktian ini. Kenapa kok dikali sama V aksen? Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini, ini sama dengan U aksen dikali V pangkat min 1 kan berarti U aksen per V. Plus U dikali min 1, jadi tinggal min ya. Min U dikali V aksen per V pangkat min 2-nya jadi per V kuadrat gini. Lalu kita samakan penyebut per V kuadrat. Berarti yang kiri kita kalikan dengan V ya. Berarti U aksen V min U V aksen. Jadi Y aksen sama dengan ini. Kita buktikan, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Oke? Kita ke rumus yang keempat. Jika Y sama dengan K dikali U, maka Y aksen sama dengan K dikali U aksen. Ini sebenarnya sudah sempat saya singgung waktu kita belajar rumus dasar. Intinya gini, K ini kan seperti koefisien. Koefisien dari suatu fungsi U gitu ya. Kalau misalkan K ini koefisien atau angka biasa, 5 min 2 akar 3 setengah, maka kalau diturunkan K ini tetap di depan. Ingat ya, kan waktu itu gini, kalau misalkan Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya A dulu, A tetap. Baru dikali N X pangkat N min 1, yang merupakan turunan dari X pangkat N. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Kalau Y sama dengan K dikali U, U ini merupakan fungsi, K ini merupakan konstanta atau koefisien atau bilangan, maka bilangannya itu nggak diturunkan. Jadi Y aksen sama dengan K kali U aksen. Tapi kalau misalkan cuma Y sama dengan K, nggak ada fungsi atau nggak ada X, ya berarti kan anggapannya kayak Y sama dengan C, Y sama dengan konstanta, turunannya 0 kalau seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.